Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada. Doa saya Anda dalam keadaan sehat dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Di video saya kali ini saya akan bercerita tentang Tuhan melawat Aceh. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak asing di telinga kita mendengar murtadin-murtadin yang bersuku Aceh. Luar biasa. Sekarang muncul murtadin-murtadin yang datang dari suku Aceh. Mereka itu umat pilihan Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan dengan kecerdasan mereka. Mereka memilih Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan dengan kecerdasan mereka? Mereka tahu hanya lewat Tuhan Yesus mereka selamat. Dan mereka tidak mau iblis menjadi bapa mereka. Tetapi yang mereka inginkan, Tuhan Yesus menjadi bapa mereka, menjadi juru selamat mereka. Kita ketahui bersama, para murtadin yang bersuku Aceh ini, mereka bukan hanya sekedar ikut Kristus, tetapi mereka sekarang luar biasa pelayanan mereka. Mereka memberitakan kabar baik itu kemana-mana saja, ke hutan, ke desa-desa, ke pelosok daerah. Bahkan ada yang sudah keluar dari negeri kita ini. Mereka sampaikan kebenaran itu. Di saat mereka melakukan pelayanan itu, luar biasa tantangan yang mereka hadapi. Mereka dihina, dicaci, dihujat, bahkan mereka merasakan perut bunyi, keroncongan saat mereka pelayanan, perjalanan jauh dari kota ke desa, ke gunung, tetapi tidak mematahkan semangat mereka. Mereka punya hati yang luar biasa untuk Tuhan. Saking cintanya mereka kepada Tuhan Yesus, mereka rela memikul itu. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan Yesus sudah duluan memikul penderitaan untuk setiap dosa-dosa kita. Lewat apa yang mereka lakukan, itu balas syukur mereka kepada Tuhan. Mereka melayani pekerjaan Tuhan. Mereka sanggup meninggalkan keluarganya. Mereka dicaci oleh keluarganya, mereka dikatakan kafir, tetapi mereka tetap semangat. Dan mereka punya prinsip, mereka tidak mau iblis menjadi bapa mereka. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan kepada saudara-saudara yang terkasih di Yohanes 8 ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, saya bilang luar biasa murtadin-murtadin Aceh ini. Dengan kecerdasannya, mereka keluar dari keyakinan mereka, karena mereka tahu mereka tidak mau menuhankan iblis. Mereka tidak mau iblis jadi bapa mereka. Tetapi mereka mau Tuhan Yesus menjadi bapa mereka. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, dengan setianya mereka mengiring Tuhan dan mereka melakukan apa yang Tuhan suruh kepada mereka. Beritakan Injil itu kepada semua orang. Dan mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Dengan semangat yang luar biasa. Mari saudara-saudara terkasih, kita lihat videonya. Kenapa orang itu tidak menerima dan menolak Yesus, tidak percaya, dikarenakan tidak ada orang yang memberitakan. Maka kita harus memberitakan. Maka senang sekali sebagaimana Bang Aliudin katakan tadi, kita harus pergi memberitakan Injil. Masalah orang itu terima tidak terima, ya, itu urusan dia dengan Tuhan, ya. Dan itu adalah haknya Tuhan. Oh, Tuhan mau jamah, Tuhan mau tidak jamah, itu adalah haknya Tuhan. Yang jelas, kalau selama orang itu membuka hati, membuka ruang dengarnya, ruang telinga, membuka pikirannya, maka Tuhan akan masuk. Siapa yang membuka pintu ketika Tuhan mengetok, kalau orang itu membuka pintu maka Tuhan akan masuk ke situ. Nah, begitu Bang. Jadi kita harus banyak-banyak memberitakan Injil ke Aceh. Terus bagaimana ini? Jangan masuk ke Aceh katanya.
Saya juga ada ancaman seperti jangan masuk Aceh. Kalau kau masuk ke Aceh, kami bakar kau hidup. Kami bakar kau hidup, kami potong leher. Iya, banyak itu kata-kata itu. Pertanyaannya, emang Aceh ini punya siapa sih? Ya kan? Iya. Aceh ini punya siapa? Kita orang Aceh ya, kita pulang ke Aceh. Yang penting kita tidak membawa agama lain ke Aceh. Ya. Tidak menyesatkan. Tidak membawa kesesatan. Ini yang kita datang ke Aceh, kita bawa Injil. Injil itu salah satu kitab yang harus diimani oleh semua orang. Karena Al-Quran juga bilang, renungkanlah kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Bagaimana merenungkannya kalau tidak membacanya? Ini jangan-jangan itu bang, Al-Quran juga mencatat loh bang. Fa'atainahu Injil li Isa Al-Masih. Maka kami memberikan Injil ini kepada Isa Al-Masih. Bertakwalah kamu, karena di dalam Injil itu ada petunjuk. Dalam Injil itu ada cahaya. Dan kami menurunkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang bertakwa. Bahkan Al-Quran sendiri bang menegaskan, wahai Muhammad, kata Allah, kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, bertanyalah kepada ahli kitab. Ahli kitab. Itu kata siapa bang Ali? Kata Al-Quran. Itu kata siapa lagi? Kata Allah dalam Al-Quran. Maka kita harus memberitakan Injil bang. Diancam, ditakut-takutin, kita tetap memberitakan Injil. Kita tetap pulang ke Aceh memberitakan Injil. Memang kita tidak terang-terangan kalau pulangnya, kita punya hikmat juga. Tapi yang jelas kita harus memberitakan Injil. Tidak pulang, ini kan Injil juga ingin diberitakan sampai ke Aceh. Ya, lewat media ini. Lewat media sosial. Ya, shalom, saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya berjumpa dengan saudara saya dari Aceh. Kami sama-sama dari Aceh. Kami sama-sama orang Aceh. Ya, saya berjumpa dengan Safrida. Hari ini Safrida percaya dengan Tuhan. Dulunya dia tidak percaya dengan Tuhan, tapi Tuhan baik, Tuhan jamah. Ya, sama seperti saya, Tuhan sentuh, Tuhan jamah, sehingga saya berubah dan saya percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, saya perkenalkan, silakan Ida, apa namanya jelasnya? Nama saya Ida, sebelumnya dipanggilnya Rasida, tapi karena saya sudah percaya ke rohani, jadi saya Krisda. Tahu, nah ini saya Aliudin, saya dari Aceh. Saya hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu yang dikasih. Hari ini saya hadir bersama-sama dengan kita di ibadah pengucapan syukur keluarga di tempat ini ya. Tadi adik saya tadi yang berulang tahun, Salsa yang berulang tahun. Adik Salsa yang cantik, pintar ya. Dengan tadi yang selesai kuliah ya. Yang ulang tahun 2 orang. Siapa lagi? Lian. Yang mana Lian? Nah, laki-laki ya, dia laki-laki. Tadi yang sekolah tadi selesai Pak? Ini. Ya. Adik, yang mana? Yang ini. Oh, adik baru masuk ya. Ambil kuliah ya. Kuliah ambil apa? Keperawatan ya. Kebetulan anak saya bidan midwife ya. Usianya 28 tahun anak saya yang perempuan. Dan istri saya 55 tahun dan saya sekarang usia saya rahasia. Yang jelas Tuhan baik, Tuhan terus baik saya secara pribadi, ya saya terus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.